Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat untuk melengkapi tugas, yaitu tugas kampanye praktik pada ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Sebelum memulai, izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azura, NIM 26021110539, kelas PPG PGSD 04, Universitas Jember, tahun 2024. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Penerapan scaffolding dalam ZBD adalah konsep penting dalam teori perkembangan kognitif pada peserta didik. ZBD merupakan tingkat keberhasilan tinggi dengan bantuan orang lain. Scaffolding adalah teknik yang memberikan bantuan kepada peserta didik dalam memahami konsep atau penyelesaian tugas. Penerapan scaffolding dalam contohnya adalah cara peserta didik dalam memecahkan masalah suatu permasalahan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan buku penunjang seperti buku paket, LKS, dan juga buku lainnya sebagai bahan bacaan atau referensi peserta didik. Melakukan kegiatan diskusi yang berhubungan dengan kehidupan nyata seperti pada materi macam-macam bangun datar yang ada pada kehidupan sehari-hari. Praktek baik yang saya lakukan yaitu penerapan pembelajaran dengan metode scaffolding untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika kelas 5 di SDN Kebonsari 5. Gambaran umumnya, yang pertama, salah satu mata pelajaran di kelas 5 kurikulum merdeka adalah matematika. Materi yang dipilih adalah membandingkan ciri-ciri bangun datar. Untuk capaian pembelajaran yang diharapkan adalah pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan ciri-ciri bangun datar yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum dilakukannya praktik baik, saya melakukan analisis masalah. Analisis masalah dilakukan untuk menyesuaikan interferensi terkait penerapan scaffolding pada ZBD peserta didik. Yang pertama, beberapa peserta didik menunjukkan sikap yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mengaku kesulitan dalam memahami materi yang dijelaskan. Yang ketiga, kurang pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Upaya yang saya lakukan yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan idenya. Yang kedua, mempelajari ZBD peserta didik. Adanya evaluasi keterampilan dan pemahaman, adanya observasi aktivitas pembelajaran dan proses pemecahan masalah, dan juga diskusi dan wawancara yang dilakukan di awal. Upaya yang saya lakukan yang ketiga yaitu pemberian scaffolding kepada peserta didik selama kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, menggunakan model pembelajaran problem based learning yang dapat mendorong semangat dan kolaborasi peserta didik dengan pendidik. Praktik baik. Praktik baik yang dilakukan dengan tujuan peserta didik telah terbiasa untuk berpendapat, berani, dan aktif selama kegiatan pembelajaran matematika. Intervensi scaffolding menggunakan model pembelajaran PBL. Penggunaan model pembelajaran PBL berdasarkan pada kebutuhan peserta didik agar pemahaman mereka lebih bermakna dan lebih beragam. Sintak pembelajaran model PBL yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Yang keempat,
mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah pada materi yang telah diberikan. Sintak yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Pendidik menampilkan gambar mengenai bangun di datar segitiga dan segi empat. Peserta didik diminta untuk memperhatikan dan mengamati gambar tersebut dengan seksama. Selanjutnya, pendidik bertanya mengenai gambar yang telah diperhatikan. Kemudian, pendidik bersama peserta didik membuat rumusan masalah dari orientasi masalah yang ditampilkan. Sintak kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Pendidik membantu peserta didik untuk mengartikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan pengelompokan. Pendidik mendampingi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan. Sintak keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pendidik membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya. Sintak kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Pendidik melakukan hasil refleksi atau evaluasi terhadap hasil penyelidikan mereka dan proses hasil yang mereka gunakan. Selanjutnya, dari praktik baik ini, hasil yang didapat yang pertama, berhasil menggunakan media pembelajaran agar menstimulus peserta didik. Yang kedua, berhasil meningkatkan pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, berhasil dalam meningkatkan kemampuan berpikir atau kemampuan pemahaman pada peserta didik. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa dokumentasi praktik baik yang telah saya lakukan kepada murid-murid di SDN Kebon Sari 5 kelas 5. Dapat dilihat dari beberapa foto yang telah terlampir, terdapat beberapa peserta didik yang dulunya sulit untuk mengutarakan ide atau pemahaman yang telah dipahami. Setelah saya mengajar dengan menggunakan model PBL, mereka mulai mau untuk menginspirasikan idenya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa video selanjutnya.